Countryside. Yeay. Gue Jihan Firani Rahayu dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai tentang sesuatu yang lagi hangat diperbincangkan oleh publik nih. Apalagi kalau bukan banjir. Nah, akhir-akhir ini hujan melanda di daerah kita. Kayaknya semua daerah juga lagi masanya hujan gitu kan. Nah, di Provinsi Banten, apalagi di Pandeglang kemarin beritanya banyak banget nih banjir di beberapa daerah dan sampai saat ini bahkan ada yang belum surut banjirnya. Nah, apa sih hubungannya sama perubahan iklim dan lingkungan dan apa yang lebih penting, apa yang harus kita lakuin? Nah, di episode kali ini kita bakal bahas tuntas bareng tamu spesial kita pada hari ini. Yaitu ada Karnia Azahra. Selamat datang Karnia. Halo Halo. Jihan. Karnia ini merupakan seorang mahasiswa ilmu komunikasi Untirta yang tertarik ya dengan isu-isu lingkungan dan bahkan bergabung dengan komunitas lingkungan juga, yaitu betul. Society of Renewable Energy atau mungkin orang-orang mengenalnya SRI. Betul. Gitu ya, betul. Oke. Sebenarnya kalau boleh tahu nih ya, SRI itu apa sih dan apa yang kalian lakuin gitu di komunitas itu? Kerjaannya kayak gimana sih gitu? Boleh mungkin di spill biar teman-teman yang lagi nonton tahu gitu. Oke. Sebenarnya sesuai sama title-nya ya, Society of Renewable Energy, berarti kumpulan atau komunitas yang memang tertarik dan fokusnya itu ke bidang energi terbarukan. Nah, kita itu fokusnya itu atau lokusnya itu membahas terkait renewable energy di Indonesia, kemudian juga kita mengkampanyekan, mengedukasikan dan bahkan menerapkan energi terbarukan di Indonesia untuk mendukung penekanan emisi karbon yang tengah digancangkan oleh pemerintah Indonesia sesuai dengan Paris Agreement. Seperti itu, Jihan. Ngomong-ngomong nih ya, tadi masalah isu lingkungan ya. Betul. Akhir-akhir ini kan dari tadi yang aku bilang pertama kali bahwasanya sering banget banjir gitu loh. Apalagi kemarin sempat baca katanya di daerah Pandeglang tuh banyak banget titik-titik yang dilanda banjir gitu kan. Nah, sebenarnya apa sih itu, kenapa bisa terjadi kayak gitu sampai berhari-hari itu nggak surut-surut banjirnya gitu? Mungkin alasan pertamanya karena kurangnya penyerapan di tanah sih. Jadi kan sekarang tahu sendiri lah ya, banyak pohon-pohon yang ditebang secara liar, kemudian lahan-lahan yang memang seharusnya berfungsi sebagai penyerapan, sebagai istilahnya hutan lah ya, hutan kota ataupun hutan sebagai macamnya, dialihfungsikan menjadi lahan untuk perumahan dan segala macamnya. Sehingga ketika banjir itu datang, airnya harusnya diresap oleh akar-akar pohon, akar-akar tumbuhan, ini nggak ada gitu. Akhirnya malah menyebabkan banjir ke desa-desa, ke perkotaan dan segala macamnya, seperti itu sih. Iya, karena kemarin tuh di daerah Pandeglang banyak banget katanya banjir sampai tuh jalan tuh tertutup, bahkan ada yang longsor juga gitu kan. Bahkan kalau nggak salah itu sampai 12 kecamatan tuh, iya lumayan juga ternyata gitu kan bencana tuh melanda kita gitu. Nah, apa sih yang seharusnya kita lakukan gitu sebagai manusia gitu kan yang emang ada di lingkungan bencana-bencana tersebut gitu. Karena aspek lingkungan itu sangat dekat sekali dengan kita ya. Betul. Ya, tentu pertama adalah kita harus mencintai lingkungan, teman-teman. Karena kan seperti yang telah tadi disampaikan, salah satunya adalah kurangnya resapan pada air. Nah, maka dari itu salah satu solusinya nih bisa kalau misalkan kita suka sama tumbuhan, suka sama pohon-pohonan, ya tanamlah pohon-pohonan atau tumbuhan di sekitar rumah, seperti itu. Dan kedua adalah menghentikan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti menebang pohon sembarangan, kemudian tidak dilanjutkan dengan reboisasi. Jadi kalau misalkan kita menebang satu pohon nih, ya berarti konsekuensinya harus menanam kembali pohonnya sebagai reboisasi begitu kan. Nah, kemudian tentu adalah mengurangi produksi sampah. Jadi bukan hanya sekedar kita membuang sampah pada tempatnya, tapi juga mengurangi konsumsi sampah. Karena kan kalau kita membuang sampah pada tempatnya berarti ada sampahnya kan, yang ujung-ujungnya sebenarnya sama aja gitu. Kan plastik itu kebanyakan dari sampah kita itu adalah plastik
plastik itu kan bisa diuraikannya hingga ratusan tahun, Sulit terurai, bahkan betul. ada yang ribuan tahun. Itu kan sangat-sangat berdampak buruk pada lingkungan. Nah, maka salah satu bentuk kita menjaga lingkungan adalah kurangi produksi sampahnya, seperti menggunakan alat-alat atau memang yang bisa digunakan lebih dari 2 kali, yang sifatnya renewable lah begitu. Tapi ngomong-ngomong masalah tadi, susah nggak sih Ni menurut lu gitu loh? Nah, Buat ngelakuinnya tuh susah nggak sih gitu? oke, sebenarnya buat ngelakuinnya sih gampang. Yang pertama, yang penting ada niatnya. Oke, niat pertama ya. Karena kalau nggak ada niatnya nggak bakal kelakuin tuh kan. Karena kan kita bisa tuh mengganti tas belanja yang biasa kita gunakan plastik buat ke pasar atau ke supermarket, bisa diganti sama tas-tas belanja yang emang kain, bisa Iya. digunakan lebih dari 2 kali. Itu kan berarti artinya kita sudah mengurangi produksi sampah seperti itu. Berarti yang pertama niat dulu ya. Iya. Kalau udah niat insya Allah terjalankan. Terlakukan karena gerakan-gerakan atau dukungan terkait pengurangan sampah ataupun gerakan yang ramah lingkungan itu kan sebenarnya sudah banyak sekali ya Jihan, entah itu mungkin dari tadi kayak penggunaan tas belanja atau mungkin penggunaan energi terbarukan yang lebih meningkatnya dan sebagainya macamnya. Jadi niat sih yang harus di Poin bener. utama. Oke, aku mau tanya lagi ya nih. boleh. Kalau di SR sendiri kan punya program khusus gak sih gitu buat bantu-bantu masyarakat yang lagi dihadapkan dengan bencana alam atau dampak dari perubahan iklim gitu. Ada nggak sih gitu program-programnya? Oke, iya sih. Sesuai sama misi kita, yakni mengurangi emisi karbon di Indonesia khususnya, tentu SRI ini kita melakukan berbagai penerapan energi terbarukan seperti pemasangan panel surya. Ini kan menggantikan listrik yang memang sumber atau menghasilkan CO2, karbon dioksida yang dapat mempengaruhi iklim kan. Nah, maka dari itu penerapan energi terbarukan seperti panel surya menjadi salah satu konkret yang dilakukan oleh SRI. Terutama biasanya kita banyak didedikasikan oleh SRI yang di pusat, SRI Indonesia, seperti itu. Wah, ternyata seru juga ya. Kayaknya mulai tertarik nih kalau soal Boleh, bahas gabung, isu gabung. lingkungan kayak gini nih. Nah, nih seru banget ya pembahasan kita pada kali ini nih. Apalagi bahas-bahas isu lingkungan gitu kan. Di tengah bencana yang Huru-hara, terjadi banjir lah, akhir-akhir segala ini macam, gitu. betul. Nah, buat kita yang mungkin gak gabung komunitas gitu ya nih ya. Apa sih hal-hal kecil yang harusnya kita lakuin untuk ikut bantu gitu loh mengurangi perubahan gara-gara dampak perubahan iklim gitu kan. Untuk mengurangi itu tuh apa sih yang harus kita lakuin gitu loh. Kayak gitu sebagai anggota Sebagai perilaku yang mencerminkan ramah lingkungan ya, seperti itu. betul. Ya, sebenarnya gampang banget sih teman-teman. Perilaku yang mencerminkan ramah lingkungan itu pertama kita bisa menggunakan kendaraan atau transportasi umum. Itu kan juga tujuannya adalah untuk menekan emisi karbon. Selain itu sebenarnya lebih murah gak sih? Lebih murah Iya, kalau betul, semisalkan di daerah-daerah Jakarta kali ya. Karena kalau semisalkan di Serang ini kayaknya infrastrukturnya juga kurang. Gitu ya. Nah, makanya mungkin salah satu tugas pemerintah ke depannya untuk mengatasi perubahan iklim ya atasi dulu infrastrukturnya gitu kan. Pertama itu. Terus kemudian yang kedua adalah terapkan gaya hidup renewable. Jadi penggunaan bahan-bahan atau alat-alat yang bisa digunakan lebih dari 2 kali. Seperti coba deh kita stop kurangi botol-botol plastik, kita gunakan tumbler. Terus tadi itu yang tas belanja kita coba kurangi plastik-plastik ketika di supermarket atau di pasar kita gunakan kantong belanja yang memang berbahan kain, bisa digunakan beberapa kali. Nah, sebenarnya memang dalam penggunaan renewable itu awalnya itu seperti mahal ya, kita harus beli dulu nih. Tapi kalau dihitung-hitung sebenarnya penggunaan ramah lingkungan ini lebih hemat pengeluarannya ketimbang dengan tingkah perilaku yang memang tidak renewable atau mencerminkan tidak ramah lingkungan. Nah, maka dari itu tadi seperti hal-hal kecil itu juga merupakan salah satu
penerapan yang bisa kita lakukan dari diri sendiri dulu untuk mencegah krisis iklim yang lebih lanjut seperti itu. Oke, berarti intinya pertama niat dulu dari diri sendiri gitu kan, Betul. mantapkan diri sendiri dulu, baru mungkin bisa mengajak teman-teman yang ada di lingkungan sekitar kita gitu Ya, kan untuk tapi sebelum peduli terhadap lingkungan. Ya, gitu. tapi sebelum mengajak juga kita pastikan diri kita juga sudah menerapkan. Oke. Karena kan perubahan kecil itu kan diawali dari diri sendiri. Nah, barusan kalau misalkan diri sendiri sudah melakukan penerapannya, oke lah kita campaign ke masyarakat, ke teman kita, untuk ikut serta dalam melakukan perubahan positif yang kita lakukan seperti itu. Wah, keren banget ya pembicaraan kita kali ini, sangat insightful banget bareng Karnia, mahasiswa ilmu komunikasi tapi Tertarik sama senangnya lingkungan. isu-isu lingkungan. Iya, betul. Menarik juga nih ya. Karena sebenarnya teman-teman, isu lingkungan entah itu mulai dari terkait krisis iklim, terus kemudian renewable energy itu bukan cuma urusan pemerintah, bukan cuma urusan anak-anak teknik yang memang bisa membuat alatnya iya, gitu iya, kan, betul. tapi juga urusan semuanya, entah itu dari komunikasinya, kampanyenya, terus entah itu dari kebijakannya, policy briefnya dan segala macamnya seperti itu. Jadi siapapun dari jurusan manapun atau mungkin bagaimanapun profesinya tertarik terkait isu lingkungan itu adalah wajib sih, karena lingkungan itu kan adalah aspek yang paling terdekat dengan kita. Iya, dan betul banget. dampaknya itu dirasakan Kerasa oleh semuanya. banget, iya. Iya, jadi ya bisa diikuti oleh semua elemen masyarakat seperti itu. Oke Nini, karena mungkin juga kita kali ini bakal break ya sebagai Betul. penutup pada acara kali ini. Apa sih pesan mungkin atau yang mau disampaikan nih buat teman-teman di luaran sana gitu loh, buat Boleh. peduli lagi sama lingkungannya gitu, biar nggak buang sampah tuh kayak gimana sih caranya gitu. Boleh. Mungkin kayaknya biar bisa diingat juga, aku kasih kalimat pendek aja kali ya. Boleh banget tuh. Teman-teman mungkin yang di rumah yang lagi nonton ini, jangan lupa buat terapkan gaya hidup renewable. Oke. Gitu aja. Itu intinya itu renewable. Intinya itu. Ya. Karena oke. terkait dengan lingkungan ini, yang harus utama dilakukan adalah dari diri sendiri dulu, barusan kita ke orang lain gitu. Oke, wah mantap banget ya pembicaraan kita pada kali ini. Mau ngucapin makasih banyak banget Karnia untuk jadi tamu spesial pada acara kali ini, dan buat sharing sessionnya sangat insightful banget gitu kan. Kayaknya gue juga tertarik gitu join SRN ya. Boleh. Semoga teman-teman juga yang nonton di rumah bisa ambil pelajaran nih, bisa peduli lagi sama lingkungan yang ada di sekitarnya gitu. Dan ya intinya bisa cinta gitu sama lingkungan gitu. Boleh banget kalau bisa join SRN. Boleh, nanti kita bakal oprek kok di tahun depan. Oke. Nah, sampai jumpa di episode Eco Insight berikutnya. Jangan lupa jaga lingkungan karena bumi cuma satu. Terima kasih. Bye-bye. Bye.